Shalom, salam damai. Kita baca, kita lanjutkan dengan kitab Keluaran bab 13 dengan judul Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan mulai menuntun, membimbing, memberi arah kepada umatnya. Siapa umatnya? Umatnya adalah Israel. Umat Israel. Jadi umatnya Tuhan waktu itu adalah Israel. Sampai sekarang juga umat Tuhan. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang, umat Tuhan diperluas menjadi yang menerima Tuhan Yesus, dibaptis, hidup baru di dalam roh. Itu umat Tuhan yang baru. Makanya kita punya perjanjian baru dengan pembaptisan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan membimbing umatnya Israel untuk keluar dari Mesir ke tanah terjanji, ke Yerusalem dan sekitarnya itu. Sebetulnya dari Goshen ini, sini menuju Kanaan itu nggak terlalu jauh. Maksudnya ya jauh, tetapi bisa ada jalan yang singkat ya. Dari Goshen sini langsung ke arah sini ya, ke arah timur, sampai di Kanaan, sampai di Yerusalem. Tapi enggak. Karena apa? Harus melewati orang Filistin di sini. Orang Filistin di sini terkenal suka berperang ya. Jadi jangan-jangan nanti mereka merasa, wah kenapa harus berperang, lalu mereka balik lagi ke Mesir, seperti yang Tuhan katakan. Lalu Tuhan merancangkan berjalan lewat sini, ke bawah ini. Lalu nanti harus menyeberangi laut ini ya, ini laut Teberau. Laut Teberau. Jadi Tuhan nanti akan membelah laut Teberau untuk turun ke arah sini ya, ke arah tanda panah ini. Terus ya, sampai ke Gunung Sinai. Gunung Sinai menerima 10 perintah Tuhan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berbohong, jangan berzina, kuduskanlah hari Tuhan, hormatilah ibu bapamu. Ke-10 perintah Tuhan itu diterima oleh bangsa Israel di sini ya, di Gunung Sinai. Nah, ceritanya nanti bersambung. Untuk sekarang mereka pergi keluar Mesir dengan membawa tulang-tulang Yusuf, sebab Yusuf juga sudah berpesan supaya tulang-tulangnya itu dibawa keluar ke tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Ini dia tanah Kanaan. Ya, di sini ada Gaza, Palestina sekarang ini. Sebetulnya di sini nih, Kanaan ini wilayah semua ini diberikan Tuhan kepada orang Israel. Tetapi sampai sekarang ya, seperti pada waktu itu juga ya, bangsa Israel selalu memiliki banyak musuh, sebab
bangsa Israel waktu itu harus mengusir orang-orang Kanaan, orang-orang di situ ya, suku-suku bangsa di situ ya. Ya mereka harus pindah sudah, sebab Tuhan sendiri yang memberikannya, ya mau apa lagi ya. Tuhan yang punya kok, Tuhan yang punya sertifikatnya, Tuhan pencipta bumi ini, ya biarkan Tuhan yang mengatur. Kita ikuti Tuhan. Tuhan yang mana? Ya Tuhan yang berkuasa. Siapa yang Tuhan yang berkuasa? Ya Tuhannya Israel ini yang berkuasa. Buktinya terjadi kok. Tuhan dengan membimbing mereka dengan tiang api seperti ini, apakah ini tidak menunjukkan kuasa Tuhan? Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa. Memang ada Tuhan-Tuhan yang lain, tapi Tuhan-Tuhan yang lain itu nggak berkuasa ya. Kalah sama Tuhan yang benar ya, Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang lain-lain itu Tuhan-Tuhan yang bohong-bohongan. Itu nggak punya kuasa. Kalau Tuhan yang benar memberikan tanah Kanaan ini kepada orang Israel, siapa manusia mengatur, menolak? Jangan-jangan malah nanti dihukum oleh Tuhan. Sebab tangan Tuhan yang kuat membimbing, menuntun umatnya keluar dari Mesir. Pada siang hari ada tiang awan di depan menuntun. Seperti ini juga tapi bentuknya awan. Malam hari tiang api, ya awan ini langsung memancarkan api ya, bersinar. Lalu orang Israel keluar, berjalan. Oh di situ petunjuknya. Siang malam mereka bisa jalan. Siang malam mereka dapat berjalan ya. Mereka berangkat dari Sukot, berkemah di Etam. Mana Sukot? Ini dia Sukot, nomor 2 ini. Belantara Etam ya, sekitar ini ya, berkemah di sini ya sebelum menyeberang. Panjang sekali ya, ini selama 40 tahun berputar-putar sambil berperang juga ini. Itu maksud Tuhan supaya juga membentuk karakter orang Israel, juga menyaring siapa yang setia kepada Tuhan. Karena ada juga yang nggak setia ya, yang buat patung lembu emas. Itu mereka sudah melihat keajaiban, kedahsyatan Tuhan menyeberangi laut Teberau ini, laut merah ya. Laut merah ini sampai segini ini, sekitar ini juga ya, laut merah atau laut Teberau. Sudah melihat dahsyatnya Tuhan. Mereka masih juga ada yang cari Tuhan-Tuhan yang lain ya. Ya sudah, akhirnya mereka yaitu diseleksi ya. Yang gak setia musnah ya. Sementara orang Israel yang setia pada Tuhan terus berjalan sampai di sini nanti, mendekati ini ya, masuk ke tanah terjanji. Ceritanya masih berlanjut. Jadi pastikan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.